Tim Direktorat Reserse Siber Polda Sulawesi Tengah berhasil menangkap seorang residivis kasus penipuan yang mengaku sebagai pejabat Polri. Pelaku berinisial SAN, 47 tahun, warga Jakarta yang ditangkap di Ciputat, Tangerang Selatan pada Rabu lalu. Tim Direktorat Reserse Siber Polda Sulawesi Tengah berhasil menangkap seorang residivis kasus penipuan yang mengaku sebagai pejabat Polri. Pelaku berinisial SAN, 47 tahun, warga Jakarta yang ditangkap di Ciputat, Tangerang Selatan pada Rabu lalu. Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Joko Winarto, mengungkapkan bahwa SAN melakukan penipuan dengan mengaku sebagai Wakapolda Sulteng dan di Reskrimsus Polda Sulteng. Modusnya ia membeli kartu perdana, membuat akun WhatsApp dengan foto pejabat yang diambil dari internet, lalu menghubungkan para pengusaha untuk meminta sejumlah uang. SAN diketahui bukan pertama kali melakukan kejahatan serupa. Ia sebelumnya pernah mencatut nama pejabat dari Polda Jatim, Polda Bali, dan Polda Kaltim, serta memiliki catatan hukum terkait kasus narkoba. Kombes Pol Joko Winarto menghimbau masyarakat dan pengusaha untuk melapor di Siber Polda Sulteng apabila merasa pernah menjadi korban penipuan sebagaimana modus yang dilakukan oleh SAN. Ia adalah seorang residivis. Dalam melakukan aksinya, pelaku mengaku sebagai Wakapolda Sulawesi Tengah dan Direktur Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tengah. Kemudian menghubungi beberapa pengusaha untuk meminta sejumlah uang. Biasanya setelah uang ditransfer oleh korban, pelaku langsung melakukan blokir kontak pengusaha. Di sini korban baru sadar kalau ini merupakan penipuan. Polda Jawa Timur mengungkap kasus pelecehan anak yang terjadi di sebuah panti asuhan. Tersangka tak lain adalah pemilik panti asuhan tersebut. Pemilik panti asuhan di Surabaya berinisial NK ditetapkan sebagai tersangka pelecehan anak asuhnya. Aksi bejat itu sudah dilakukan NK selama 3 tahun. Di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Farhan menyebut, serangkaian penyelidikan dan penyidikan langsung dilakukan pihaknya usai menerima laporan polisi dari korban pada 30 Januari 2025. Tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak atau kekerasan seksual secara fisik. Tersangkanya ada 1 orang, inisialnya ini di sini inisial NK, 60 tahun, asal dan alamat dari Surabaya. Hasil dari laporan seseorang yang didampingi dari UBK UNER pada waktu itu. Adapun perannya yaitu pertama melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap korban. Yang kedua juga melakukan kekerasan seksual secara fisik terhadap korban. TKP dan waktunya di kota Surabaya sekitar bulan Januari 2022 sampai dengan terakhir dilakukan yaitu 20 Januari 2025. Dari hasil penyidikan, modus operandi yang dilakukan pemilik rumah sekaligus panti penampungan anak asuh yang dulunya merupakan panti asuhan itu berawal usai NK berpisah dengan istrinya pada Januari 2022. Sang istri mengaku kerap menjadi korban KDRT. Jadi dididik, kemudian dibina, diasuh sejak lahir, sehingga seperti keluarga sendiri. Tapi di balik itu, inilah yang terjadi kemudian yang dilakukan oleh tersangka. Jadi intinya adalah mereka melakukan kekerasannya secara psikis yang mengakibatkan perbuatan itu terjadi. Izin yang dimiliki itu sebenarnya pertamanya adalah ada izinnya. Selain mengamankan NK, polisi juga menyita 1 lembar fotokopi legalisir kartu keluarga, akta kelahiran korban, kaos hitam milik korban sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, NK terancam pasal 81 junto pasal 76D dan atau pasal 82 junto pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.
Polres Jember, Polda Jawa Timur, menggelar konferensi pers kasus curanmor. Pelaku merupakan suami istri yang melakukan aksinya dengan memalsukan identitas. Polres Jember berhasil mengungkap serangkaian kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang meresahkan masyarakat sepanjang Desember 2024 hingga Januari 2025. Dalam konferensi pers pada Kamis 16 Januari 2025, Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi bersama Kasat Reskrim AKP Anggariatma dan Kasih Humas Ibtu Siswanto menjelaskan kasus pemalsuan dokumen kredit yang melibatkan pasangan suami istri asal Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Kegiatan atau perbuatan yang dilakukan adalah mengajukan kredit ke Bank Jatim cabang Balung yang ada di Jember untuk mendapatkan kredit sebesar 750 juta rupiah. Dengan memanfaatkan identitas palsu, pasangan ini mencairkan kredit senilai 750 juta rupiah dari Bank Jatim cabang Balung yang akhirnya terungkap. Tim Humas Polres Jember Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Aksi saling tembak terjadi di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Kamis 30 Januari 2025. Seorang pelaku pencurian sepeda motor meletuskan senpinya berkali-kali dalam peristiwa baku tembak dengan polisi. Pelaku curanmor meletuskan senjata api untuk menakuti warga yang mencoba menangkapnya di kawasan Kedamaian, Bandar Lampung. Saat peristiwa terjadi, personel Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Lampung, Bribka Agus Simanjuntak sedang melintas. Karena melihat warga yang ditodong senpi oleh pelaku, Bribka Agus Simanjuntak langsung turun. Tujuannya untuk melindungi keselamatan warga dari todongan senpi. Sempat terjadi baku tembak antara Bribka Agus dan pelaku. Dengan tindakan tegas dan terukur, pelaku dapat dilumpuhkan. Sementara itu, tim Polda Lampung dan Polsek Tanjung Karang Timur masih menggelar pelaku lain yang diduga terlibat dalam komplotan curanmor tersebut. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.